Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usnak Dunia Putri NIM 19025424343, Prodi Budidaya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan PPT tentang liputan kandang dan tutupan. Slide pertama yaitu kandang. Kandang ikan adalah kandang yang ditempatkan di danau, kolam, sungai, atau laut untuk melindungi ikan hingga ikan siap dipanen. Kandang dapat didesain dari berbagai jenis bahan. Ikan yang dipelihara di dalam kandang dapat diberi pakan maupun dibiarkan memakan pakan yang datang dari lingkungan sekitarnya. Ini adalah bentuk kandang budidaya ikan. Kita bisa lihat. Slide selanjutnya yaitu konstruksi kandang. Bambu, papan, jaring atau kawat anyam, tongkat atau bingkai pembatas. Slide selanjutnya tentang bagian-bagian kandang. Yang pertama, jaring kawat pembatas berfungsi untuk mengurung organisme agar tidak lepas. Yang kedua, jaring terbuat dari bahan polietilen ataupun kawat besi. Yang ketiga, kandang terbenam di dasar perairan, sedangkan bagian atas kandang dasar permukaan air. Yang ketiga, ukuran mata jaring atau mata kawat disesuaikan dengan organisme yang akan dibudidaya. Yang selanjutnya, tonggak berfungsi menggangga jaring ataupun kawat pembatas agar tetap kokoh dan tidak mudah roboh bila terkena arus ataupun ombak yang besar. Selanjutnya, tonggak biasanya terbuat dari kayu dan ada pula yang terbuat dari batu agar lebih kuat. Selain berikutnya yaitu tentang tutupan. Penkultur adalah sistem budidaya dengan dinding terbuat dari jaring yang ditunjang oleh patok kayu, sementara dasar kandang berupa dasar perairan yaitu dinding alam. Slide berikutnya, bagian-bagian tutupan. Ada jaring atau kawat pembatas, atau tinggak atau bingkai pembatas. Slide selanjutnya yaitu fungsi tutupan. Fungsi penkultur yaitu sebagai wadah pembesaran untuk biota yang dipelihara. Slide selanjutnya tentang kelebihan dan kekurangan tutupan. Kelebihan sistem penkultur yaitu sebagai alternatif bagi orang yang tidak mempunyai lahan budidaya dan juga menguntungkan secara teknis maupun ekonomis. Sedangkan kekurangannya yaitu dari segi pengontrolan, ikan lebih repot dari keramba jaring apung. Itu karena sistem penkultur lebih menyatu dengan alam, perairan umum, sehingga resiko yang didapat lebih besar pula. Step selanjutnya yaitu pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi sistem penkultur harus memperhatikan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, kedalaman air. Yang kedua, sumber air. Yang ketiga, bentuk dasar perairan. Yang keempat, perlindungan dari hantaman arus atau aliran air yang deras. Dan juga segi keamanannya. Slide berikutnya tentang syarat perairan sistem penkultur, yaitu ikan dapat hidup dalam penkultur dengan baik pada air yang mempunyai kedalaman 50-100 cm. Kecerahan yang baik untuk kehidupan ikan adalah 25-40 cm. Pada tingkat kecerahan sebesar itu, jumlah cahaya matahari yang masuk ke perairan cukup untuk proses fotosintesis yang seimbang, pH 6,5-7,5. Selanjutnya tentang tempat yang baik untuk sistem penkultur, yaitu danau atau waduk, saluran irigasi. Sungai mempunyai pintu pengendali banjir yang berarus relatif lambat dan bebas dari ancaman banjir bandang. Bagian teluk yang terlindung. Slide selanjutnya yaitu tentang cara panen sistem penkultur. Pemanenan ikan di sistem penkultur bisa dilakukan secara selektif atau dipanen total atau semua sekaligus. Pemanenan ikan ini di sistem penkultur sedikit lebih sulit karena ikan tidak dapat dikumpulkan pada suatu bagian tertentu hanya dengan menggulung jala apung. Pemanen ikan pada pemeliharaan sistem pen dilakukan dengan
menggiring ikan. Pengiringan ikan ini dibantu dengan menggunakan alat kere yang dipasang dengan posisi melintang pada lokasi pemeliharaan. Ikan-ikan yang tergiring itu lambat laun akan terpojok, dan disinilah kemudian ikan tersebut diseser atau ditangkap dengan menggunakan tangan. Selanjutnya yaitu tentang cara membuat wadah penkultur. Komponen utama dalam pembuatan penkultur yaitu jaring dan bambu atau kayu sebagai patok, di mana cara membuatnya sebagai berikut. Yang pertama, patok kayu ditancapkan dengan ketinggian sedikit lebih tinggi dari pasang tertinggi, yaitu HML High Water Level, sehingga pada saat pasang tersebut kandang tidak tenggelam. Yang kedua, patok dipasang jaring setinggi patok dan bagian bawah jaring dibenamkan di dasar laut sedalam 0,5 sampai 1,0 meter untuk menutup kemungkinan biota kultur menerobos keluar kandang. Sekian, terima kasih. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.